apa sih yang mau kita bahas? Ayo, apa? Ada yang udah tahu belum? Belum lah ya, kita kan belum Belum lah spill-spill. ya, Apa sih yang mau kita bahas betul. hari ini ya kan? Jadi hari ini itu kita mau belajar kepemimpinan nih, Mbak. Wow, kepemimpinan. Nah, ini luar biasa. Ini jarang banget ada yang ngasih informasi kayak gini nih, Betul, ya kan? karena sebenarnya di dalam Mhm, sebuah bisnis itu ya, mhm. dasarnya dari bisnis ini adalah kepemimpinan yang baik. Oke, betul. Pokoknya mau di bisnis manapun, mau kita punya perusahaan ataupun kita menjalankan bisnis seperti sekarang di warisan, dasarnya ini adalah kepemimpinan yang baik. Bener, bener banget, betul. Jadi kepemimpinan ini tuh sangat penting bagi keberhasilan dalam sebuah tim. Dari sebuah tim, Dari betul. sebuah tim. Setuju. Karena apa? Karena kan memberikan bimbingan, Bener, arahan, arahan. terus juga membantu orang lain mencapai sesuatu. Kayak misalnya nih, kalau di warisan ini, Sri Kandinya nih memimpin nih, bagaimana supaya jadi Wedari. Mhm, Lalu Bimanya nih memimpin nih, bagaimana supaya jadi Arjuna. betul. Nah, tentunya dengan edukasi-edukasi yang baik, ya. Terus di sini juga kita tuh harus memberikan strategi jangka panjangnya. Hmm, Nah, dasarnya ini nih ya, dan pemimpin yang baik juga di sini dapat membimbing anggota timnya dalam tindakan yang mereka lakukan. oke. Artinya selalu membawa hal-hal ke hal-hal yang baik. Jadi pemimpin yang baik ini lebih membantu, membentuknya sikap positif. Positif, betul. Iya, mendorong ke keharmonisan, terus ya memfasilitasi produktivitas yang maksimum bagi Betul. setiap anggota timnya. Bukan sebagai provokator ataupun bukan juga mendukung sikap yang negatif. Nah, itu. Aku pengen tanya nih, Bu, ada Hmm, berapa macam sih, berapa macam cara supaya mhm. menjadi pemimpin yang baik gitu kan? Ya, jadi untuk beberapa cara nih untuk menjadi pemimpin yang baik nih ada kurang lebih ada 6 Wit. Ada 6 apa Ada aja 6. tuh? Yang pertama ini kita nih harus memahami dulu nih, gaya kepemimpinan kita nih seperti apa. Oke, Ya, dalam artian gaya kepemimpinan ini tuh hal pertama yang perlu dilakukan itu memahami seperti apa, caranya kita memimpin dalam sebuah tim, oke. ya. Di sini itu apa yang menjadi, power-nya kita sebagai seorang pemimpin. Terus, bagian mana nih kalau kita melakukan kesalahan yang harus diperbaiki. Itu tuh, intinya pemimpin pun tidak pernah luput dari kesalahan, pasti ada salahnya. Betul. Hanya gimana nih supaya kita ini mawas diri untuk memperbaiki Bener dari banget. kesalahan Betul. itu ya. Nah, salah satu cara untuk menilainya biasanya dengan mengikuti, beberapa program pelatihan kepemimpinan. Ketika kita mau mengukur diri nih gaya kepemimpinan kita nih yang seperti apa. Nah ya, Oke. nah biasanya dari sini kita bisa menilai ya kan bahwa kita ini pemimpin yang mampu menjadi penengah atau problem solver atau juga kita malah menjadi pemimpin yang otoriter atau egois, yang Otoriter maunya guys, oke. menang sendiri. Menang sendiri. Kadang kan ada yang Mhm. maunya dengerin omongan gue dong, gitu. Ada. Maunya ikutin saya dong, Mhm. gitu. Nah, ini biasanya gaya kepemimpinan itu ada pelatihannya. Oh, ada Itu yang pelatihannya harus ternyata? diikuti untuk, beberapa orang sebagai pemimpin, Oke. ya. Lalu yang kedua, ini kita ini harus jadi role model. Role model, Role wow. model untuk reseller-nya kita. Jadi, mereka tuh mau nggak mau harus punya figur kan, Mhm, siapa yang harus diikuti. Makanya betul, kenapa kita harus jadi orang yang baik, betul. ya, pemimpin yang baik. Nah, di sini pemimpin yang menginspirasi ini adalah salah satu dari, beberapa komponen utama dari kepemimpinan ini. Jadi kita itu harus memang menjadi, sosok yang menjadi inspiratif lah Betul buat mereka. banget. Jadi para pemimpin transformasional ini mencontohkan perilakunya, karakteristiknya Karakteristik, yang kuat oke. kepada para reseller-nya. Terus juga reseller ini pasti akan mengagumi para pemimpin yang menginspirasi mereka. Bener banget, itu betul. Kita aja kan kadang kalau Mhm, misalnya, dalam sebuah bisnis menemukan orang yang hobinya marah-marah, itu mhm. kan bukan menjadi role model kita. Iya dong, Tapi kalau pasti. kita menemukan, pemimpin di dalam bisnis kita itu orangnya rajin, nggak Mhm. pernah berhenti buat promosi, Promosi, lalu betul. dia selalu membuka untuk relasi, lalu dia tidak pernah meributkan hal-hal kecil. Nah, itu kan kita akhirnya, oh kita mau nih jadi role model seperti dia, Mhm, sabarnya itu bisa seperti apa, betul. strateginya itu bagaimana, ya, profesionalitasnya bagaimana. Nah, itu yang bisa menjadi contoh, ya. Nah, terus selanjutnya kita juga punya bangun koneksi yang baik dengan anggota tim. Jadi kita ini sebagai pemimpin harus netral. Netral, Tidak bisa oke. kita memilih, Mhm. "Ah, males nih si ini tukang komplain," terus kita nggak mau komunikasi sama dia.
gitu. Kan kita belum tahu kalau misalnya ternyata di bawahnya itu justru banyak reseller-reseller aktif, ya kan. Jadi kita ini harus, punya koneksi yang baik. Profesionalitas di dalam bisnis ini penting. Betul. Jadi Koneksi ternyata juga penting ya. betul banget. Jadi dalam memimpin ini dibutuhkan rasa saling percaya dan saling pengertian antara pemimpin dengan anggota tim. Oke, nah itu yang ketiga. Selanjutnya ada apa Itu. lagi tuh, Bu? Yang masih yang nomor 3 ini, untuk membangun koneksi yang baik ini masing-masing anggota tim kita tuh harus bener-bener tahu dulu nih kepribadiannya. Mhm. Jadi ini biasanya ada yang namanya, bukunya Dale Carnegie deh kalau nggak salah. Dia itu membaca, beberapa karakteristik dari orang. Oh gitu? Jadi kita itu Mhm. harus belajar, yang kita hadapi itu, apa gitu sifatnya. Misalnya, emang ini tipenya dia sanguinis, atau ini Sanguinis, tipenya koleris, atau ini tipenya flegmatis, atau tipenya ini koleris gitu, atau melankolis malah ya kan. Nah, melankolis. ini Nah, kita harus benar-benar, sebelum menghadapi mereka, itu kita harus, benar-benar mengetahui dulu nih dasarnya, lalu kesukaannya mereka apa. Nah itu yang, bisa dihasilkan koneksi yang baik jika kita mengetahui itu semua. oke. Gitu. Nah, terus yang Selanjutnya keempat, ini kita harus mhm. menjadi pembicara yang hebat. Seorang pemimpin itu harus pandai berbicara. Oh iya dong pastinya, Sup public speaking-nya ya. Public speaking-nya harus belajar. Karena apa? Ya ibaratnya nih, kita nggak harus belajar tinggi-tinggi, ya kan, Mhm. sekolah tinggi-tinggi, sekarang ada sekolah paling dekat, yaitu Google, Google, ya iya kan? benar, Kita Google. bisa googling bagaimana sih cara menjadi pembicara yang hebat. Karena Betul. kan pembicara yang hebat juga tidak dihasilkan dengan instan. Tapi Betul, melalui, beberapa pelatihan, pokoknya intinya lebih ke harus berani, berani. learning by doing. Jadi Learning kita by harus, doing, oke. belajar tapi sambil kita melakukan. Karena kita tidak akan pernah menemukan kesalahannya di mana kalau kita tidak sambil belajar, Betul, ya. Jadi kita harus menjadi seorang pembicara yang hebat, yang, memiliki keahlian komunikator yang, terampil. terampil. Gitu. Jadi kita tidak hanya, sebagai pembicara yang baik, tapi kita juga harus menjadi pendengar yang baik. Jadi kita juga harus menyesuaikan diri dengan berbagai percakapan, sehingga kita bisa memahami nih timnya kita ini seperti apa. Nah, untuk yang selanjutnya, ini yang paling penting juga, Apa tuh kita yang paling harus penting? memotivasi reseller. Oh iya pasti tuh, Jadi itu, harus namanya sebuah bisnis biasanya tuh ada up and and down, down, tuh. ada naik turunnya semangat. Pasang surut Tapi juga, sebagai pemimpin tuh harus terus memotivasi. Contoh, kayak nanti nih kita akan umumkan promo terbaru kita, beasiswa kaget, ya Wow, kan? beasiswa kaget, oke. Itu, kita sebagai pemimpin harus memotivasi mereka. Kemarin kamu nggak dapet nih THR kaget nih, beasiswa kaget, Kaget kamu pasti mhm, dapat. Kamu betul. butuh bantuannya apa? Hayo aku bantu. Kamu maunya dibantu gimana? Presentasi atau kita Zoom? Oke, kita bantu. Nah itu, kita itu salah satu bentuk motivasi untuk mereka. Karena motivasi ini sangat penting. Jadi memberikan motivasi kepada reseller memang tidak mudah. Tapi hal ini tuh penting dilakukan agar semangat reseller tuh nggak turun, Benar, ya. Dan juga, betul. kita juga bisa, meningkatkannya misalnya gini, dia, mengeluh, "Wah saya Mhm, susah nih ya kan menawarkan, orang join di bisnis warisan." Nah tapi tiba-tiba misalnya 3 hari kemudian, "Bu, alhamdulillah nih saya dapat, reseller nih yang mau join ambil paketnya madu nih, warisan alami." "Oh, ih bagus banget, keren banget Bu, hebat banget." Nah, apresiasi-apresiasi kecil seperti itu tuh sebenarnya membangkitkan semangatnya benar, mereka. memotivasi mereka ya. Memotivasi mereka, contoh misalnya, orang yang join kan dapat poin lelang, Mhm, terus misalnya dia ada repeat order, terus dia ikutan lelang dapat hadiahnya. Nah kita berikan apresiasi juga sama mereka. Jadi kita ngomong, "Wah hebat banget Bu, bisa dapat hadiah lelangnya, luar luar biasa Bu, biasa. ikutin terus ya promo-promo warisan." Nah ini tuh hal-hal yang memotivasi seperti ini, bagi kita, basa-basi gitu kan, Iya, benar. tapi ini tuh ternyata sangat penting Wit, Penting ya, ternyata sangat penting banget. Jadi itu ya. Nah yang terakhir itu kita tuh jangan menuntut untuk dihormati sebagai nah ini pemimpin. banyak juga nih, Banyak ditemuin di negara lain. Nah bukan di negara warisan maksudnya di negara ya, lain, maksudnya tuh di seluruh bisnis-bisnis dunia. lain. Di Di bisnis yang lain tuh banyak yang namanya pemimpin yang gila hormat bisa dibilang kayak gitu. Nah kita itu harus menjadi pemimpin yang baik ini, yang memang disegani, tapi kita ini tidak menuntut dihormati.
Dalam artian di sini kan mungkin, ada yang posisinya Wadari, Ada yang Arjuna, Sri Kandi, Bima, Bima, terus juga Kartini, Kartini, Dharma Wangsa. Nah ini kan, mereka ini, harus banyak tahu bahwa rasa hormat ini bisa kita dapatkan ini tuh, dengan sebuah perolehan. Perolehan ini misalnya dengan, kita ini belajar untuk menghormati pendapat atau strateginya mereka, terus juga biasanya nih Wit, kadang kan Mhm. kayak misalnya kita ngeluarin promo, Promo, oke. terus, biasa mereka tuh komplain pertama kali kalau nggak cocok promonya adalah ke pemimpin di atasnya, Iya, ya sebelum ke betul. perusahaan. Nah, kita menyikapinya adalah dengan menampung dulu nih, emang kenapa Bu dengan promonya? Mhm. Misalnya ya, "Oh sulit begini begini begini," gitu ya. Nah kita sebagai penengah jadi supaya mereka tuh segan dan menghormati kita, akhirnya kita ngomong, "Oke Bu saya bantu, tapi nih Bu alangkah baiknya coba Ibu pelajari dulu, ya kan. Ini loh Bu, promonya kita ini tujuannya adalah supaya ini. Nah saya yakin kok Ibu bisa dapat." Nah ketika kita menjadi pemimpin yang seperti itu sudah yakin banget deh, pasti yang namanya, reseller yang ada di bawah kita tuh pasti ngehormatin kita Betul banget, banget, benar. gitu ya. Dan yang terakhir, saya mau menyampaikan bahwa pemimpin yang baik ini selalu mendukung proses pertumbuhan kesuksesan seluruh timnya. Seluruh timnya ini udah pasti, Jadi memantau wajib. benar-benar ya, dan memberikan informasi hal positif yang diberikan oleh perusahaan kepada timnya. Jadi selalu semangat nih, setiap Semangat, perusahaan oke. memberikan informasi itu selalu semangat untuk di-share ke timnya. Tidak ada penolakan ataupun perlawanan apapun, ya. Nah, hal yang paling tidak diperbolehkan itu adalah menghasut atau membicarakan hal negatif yang mampu mempengaruhi kinerja tim. Itu Contohnya yang seperti apa tuh, Bu? paling, eee, sensitif. Sensitif, oke. Jadi misalnya ketika, pasti pro dan kontra dari setiap promo itu pasti ada. Nah, kita sebagai pemimpin, alangkah baiknya ketika kita memimpin sesuatu tim, itu alangkah baiknya kita ini, mengikuti aja alurnya. Mengikuti Dalam artian, alurnya. "Oh lagi promo lelang, ya udah ikutan yuk, seru-seruan." Jadi jangan melihat dari sisi, negatif gitu ya, "Oh kok lelang, harganya ngebitnya segini, Mhm. terus, dapatnya hadiahnya segini." Segini, Karena ini nah, kan bukan merupakan uang. uang, betul. Nggak usah jauh-jauh deh Wit, kayak misalnya Mhm, kita pernah lihat nih lelang barang antik, ya betul. kan. Saya buka harga, misalnya ini koin, ya kan, di 300 juta Oke, 300 juta koin. koin, Kalau kita ngelihat nilai, itu kan hanya sebuah koin, betul. bener nggak? Tapi Mhm. kita nggak lihat makna yang ada di dalam ini tuh apa, gitu. Jadi memang, kita harus mendalami dulu nih, apa maksud dan tujuannya, seperti Oke. itu. Oh, Oke, untuk itu terima kasih banyak sekali lagi untuk yang sudah menonton. Saya saya Sela Sela pamit. aku Wita. Ya, sampai jumpa di pertemuan besok dengan tentunya kos-kos yang luar Yang biasa luar dan luar biasa, biasa. dengan materi-materi yang luar biasa Dengan juga. materi-materi yang luar biasa juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.